Alhamdulillahi Rabbil Alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang ini Al-Fakir menghantarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau bertekad bulat, apabila engkau memiliki tekad yang kuat, maka fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jamaah sekalian, kalimat tawakal kalimat yang tak asing dari telinga kita. Bahkan kita, sebagian kita juga mungkin sudah bisa mendefinisikan minimal tawakal secara bahasa kita sudah tahu. Artinya tawakal itu berserah diri. Yang menarik, ayat-ayat Allah tentang tawakal ini disandingkan dengan orang-orang beriman. Bahkan harus menjadi sifat orang-orang beriman. Dan itu merupakan tanda seseorang itu benar-benar beriman. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini setidaknya disebut 3 sifat orang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, gemetar hatinya. Itu ciri orang beriman begitu. Langsung hatinya bergetar. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibaca ayat Allah, bertambah-tambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Tuhan mereka bertawakal. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang beriman ini harus benar-benar menghadirkan sifat tawakal dalam dirinya. Apa itu tawakal? Tawakal itu banyak dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya
seorang ahli sufi, ahli tasawuf yang terkemuka pada masanya, yaitu Abu Qasim Al-Qushairi. Beliau mengatakan, beliau ini ada satu kitabnya yang terkenal namanya Risalatul Qushairiyah. Beliau menjelaskan, wa'lam anna tawakkul mahalluhu al-qalbu wal harakatu bil-zahir la tunafi at-tawakkul bil-qalbi ba'dama tahaqqaqa al-'abdu anna at-taqdira min qibalillahi wa in tu'thira shay'un fa bi taqdirihi wa in ittafaqa syai'un fa bi taysiri. Saya kira jamaah sudah tahu artinya ya, tak perlu diterjemahkan lagi ya. Jadi dia belum mengatakan begini, wa'lam, ketahuilah oleh kalian, anna tawakkal, bahwa tawakal itu adalah mahallul qalb. Ternyata jamaah sekalian, tawakal itu tempatnya bukan di bibir, tapi tempatnya di hati. Maka sifat tawakal itu adalah amalul qalbiyun, amalan hati. Amalan hati. Bahkan amal-amal hati itu lebih besar dampak positifnya, bahkan dia menjadi lebih besar pahalanya, lebih agung adalah amalan-amalan hati. Makanya amal kita itu disesuaikan dengan apa yang ada pada hati kita. Jamaah yang sholat di sini sama-sama sholat zuhur, sama-sama sholat berjamaah, sama-sama di masjid yang besar ini. Tapi boleh jadi di antara kita masing-masing individu ini mendapatkan nilai pahalanya berbeda-beda. Meskipun Nabi mengatakan sama-sama 27, tapi belum tentu dia orang ini nggak dapat 27, karena memang niatnya sholat berjamaah itu karena diajak sama komandannya. Kata komandannya ke masjid, siap komandan, yang begini nih boleh jadi nggak dapat 27 nih. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Maka tawakal ini juga tempatnya di hati. Wal harakatu bil zahir la tunafi tawakkul. Tetapi usaha tidaklah merusak sifat tawakal dalam hati kita. Jadi kalau usaha itu, ikhtiar itu namanya amalan fisik. Berpikir itu amalan fisik. Tangan kita menulis apa amalan fisik. Kaki kita melangkah amalan fisik. Dan kalau itu kita lakukan, itu tidak bertentangan dengan amalan hati kita. Tetapi beliau melanjutkan, ba'dama tahaqqaqa al-'abdu anna taqdira, dan dia harus meyakini bahwa takdir itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'thira syai'un fa bi taqdiri, kalau dia satu perkara itu adalah perkara yang sulit, maka sesungguhnya hal itu pun datang dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa in ittafaqa syai'un fa bi taysirihi, kalau sesuai selaras dengan keinginannya, maka hal tersebut juga datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan makna tawakal menurut Abu Qasim Al-Qushairi. Jadi artinya kita tidak boleh memisahkan antara kerja kita, kerja keras kita, usaha kita, ikhtiar kita dengan amalan hati kita. Lalu mana yang lebih dahulu kita letakkan?
Yang kita lebih dahulu kita letakkan adalah amal qalbu kita. Kita bekerja, kita niatkan pekerjaan kita itu karena Allah, karena pertolongan Allah. Insya Allah kalau saya bersungguh-sungguh, saya ikhtiar karena Allah, karena ridho Allah, lalu kita kerjakan usaha kita tersebut, maka itu yang disebut dengan tawakal. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan lagi satu penjelasan tentang tawakal yang disampaikan oleh seorang ulama, Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, at-tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah wa i'timadul qalbi 'ala Allah taala, bersandarnya hati kita kepada Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun niat kita, apapun usaha kita, kita harus bersandar kepada Allah. Setelah kita menyandarkan hati kita kepada Allah, lalu kita melakukan istijlabil masalihi wa daf'il madar, dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kemudian wa tafwidul amri lillahi wal isti'anatu bihi fi jami'il umur. Lalu kita menyerahkan semua urusan-urusan kita ini secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi, kalau pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang positif, pekerjaan yang baik-baik. Tapi kalau pekerjaan jahat, nggak usah tawakal kepada Allah. Masa mau maling tawakal kepada Allah? Saya niat maling, kemudian saya bertawakal, terserahlah kalau Allah nanti saya takdirkan ditangkap, berarti itu saya bertawakal kepada Allah. Itu salah itu. Itu namanya bukan tawakal, itu tawakal yang salah. Itu tidak beres tuh. Jadi yang disebut dengan tawakal itu adalah kita menginginkan sesuatu yang baik-baik, lalu kita sandarkan hati kita kepada Allah, lalu kita buat usaha. Dan ketahuilah bahwa usaha kita itu sebenarnya kalau dinilai persentasenya, usaha kita itu cuma 1%. Takdir Allah menentukan 99%. Jadi bukan takdir Allah itu 1% dan usaha kita 99%. Salah. Jadi yang benar itu adalah i'timadul qalbi lillahi, itu yang kita buat 99%. Ikhtiar kita 1% aja. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, positifnya kita bertawakal kepada Allah ini, pertama, kalau kita tawakal kepada Allah, ketika kita sukses, ketika kita berhasil dalam mencapai cita-cita kita, mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi besar kita, lalu kita dapatkan itu semua, tak menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Sebagaimana Qarun. Bapak kenal dengan Qarun, Pak? Haji? Qarun itu disebut namanya di dalam Al-Quran. Tak kala dia mendapatkan semua harta, apa dia bilang? Wa ma utitu, aku tidak mendapatkan semua ini. Wa ma utitu minal illa min indi, aku tidak mendapatkan semua ini kecuali atas pengetahuanku, kecuali atas jerih payahku, kesungguhanku. Ini adalah hasil usahaku. Begitu kata Qarun. Tetapi sebaliknya, jika kita gagal atau belum berhasil untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, ingin menjadi orang yang kaya, ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil belum tercapai, maka tidak membuat kita menjadi putus asa atau sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, terakhir, bahwa orang yang bertawakal itu hidupnya akan senantiasa dalam keadaan tenang, tenteram. Kenapa? Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Maka apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita menjadi seorang dokter, maka saat kita mengurusi
pasien kita hadirkan dulu kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan ikhtiar itu. Kemudian ketika kita lakukan ikhtiar, apapun hasilnya, takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Orang yang sedang kuliah misalnya, dia berusaha belajar maksimal, tetapi dahulukan agar kita menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itulah makna tawakul yang sebenarnya. Jangan sampai kita tergelincir kepada pemahaman tawakal sebahagian umat Islam, sebahagian kelompok Islam. Maka dalam akidah ini ada orang terbagi-bagi akidahnya. Ada namanya akidah Qadariyah, ada namanya akidah Jabariyah, dan kita tidak ada pada kedua-dua itu. Kita tidak berakidah Qadariyah, kita juga tidak berakidah Jabariyah, tetapi kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.